Tolong nanti bisa dibantu untuk bisa ditayangkan yang sudah saya copy ya dari Syarah Asy-Syarqawi Al-Hikam. Nanti saya bacakan satu persatu, sekaligus nanti saya beri penjelasan atau ulasan, dan sebagaimana biasa nanti kita ada waktu untuk berdiskusi ya. Ketika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan atau perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Saya bacakan dulu semuanya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Wa li antashab jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ini ada 3 bagian ya, yang ketiga-tiganya itu memiliki koneksi atau memiliki hubungan yang sangat erat. Bagian yang pertama adalah bicara tentang pokok persoalan, kira-kira begitu, yakni bagaimana orang ini kemudian bisa tergelincir untuk berbuat maksiat, di mana definisi maksiat adalah melanggar perintah sekaligus larangan, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana resep ya untuk bisa memaksimalkan diri agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tadi itu. Harus bersahabat dengan siapa, harus bergaul dengan siapa ya. Lalu kemudian di bagian yang ketiga ya, sebuah pertanyaan yang sifatnya tidak perlu jawabannya. Kok ada orang yang bodoh tapi justru ya, lebih ingat kepada Allah, sebaliknya orang alim kok malah lupa ya, kok malah kemudian menuruti hawa nafsunya. Nah, untuk bisa lebih detail ya ke arah situ, kita bacakan dulu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin, utawi pokok utawi asal saben-saben maksiat. Definisi maksiat itu apa? Ai mukhalafatin ya, sesuatu yang melawan, sesuatu yang nulayani ya. 5 maring barang amaro kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma, wa nahalan wis nglarang sapa Allah anhu saking ma. Pokok atau pangkal dari seluruh kemaksiatan atau segala kemaksiatan. Apa sih sumber ya? Apa sih hal yang menyebabkan orang itu berbuat maksiat? Sekaligus wa aslu kulli ghaflatin ya, ini ada wawu ya di dalam kurung itu wawu ataf ya. Kita tahu dalam tata gramatikal bahasa Arab, fungsi dari wawu adalah menghubungkan, yang antara yang dihubungkan dengan yang menghubungkan tentu memiliki posisi yang sama. Karena di dalam kalimat sebelumnya aslu kulli maksiatin ya, posisinya jar maksiatin ya, maka perlu wa ghaflatin ya. Bacanya wa ghaflatin, jar juga karena asli kalimatnya adalah wa aslu kulli ghaflatin. Dan adapun utawi asale sekabehane lali gitu ya. Lil qalbi maring ati an hadratir rabbi, saking ngarsane Gusti Allah. Lagi-lagi sama wasyahwatin lan utawi ya, pangkale utawi sumbere kasekabehane itu saben-saben syahwat nafsaniyatin kang bangsa nafsu. Wahya utawi syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat di sini ya? Wahya utawi syahwat nafsaniyah iku at-ta'alluqu ya, tergantung atau selalu selalu terpengaruh begitu, selalu bergantung bima dengan barang atau bima kelawan barang yushilu kang nyibuaken apa ma anillahi saking Gusti Allah taala. Jadi Syarah Al-Hikam atau Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, bukan syarah ya. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini
mencoba memberikan informasi kepada kita sekalian, apa sih sebetulnya orang itu bisa tergelincir kepada perbuatan maksiat, hati bisa lupa, dan bahkan syahwat itu bisa tumbuh, kira-kira begitu ya, bahkan bisa mendominasi dan melupakan diri dari Allah, katakanlah begitu. Ternyata sumber dari seluruhnya, ya, tiga-tiganya ini, baik sumber maksiat, kemudian sumber kelupaan, ya, hati yang lupa, hati yang lalai, ya, sekaligus juga syahwat yang kemudian meningkat luar biasa, ya, adalah ar-ridho anin nafsi. Apa itu pengertian ar-ridho anin nafsi? Nuruti semua nafsu, kira-kira begitu. Jadi keinginan yang menghampiri kita ternyata belum punya filter, belum punya piranti untuk bisa menyaring, ya, untuk bisa menverifikasi. Ketika muncul keinginan dalam diri kita kalau tidak mampu menfilter apakah keinginan itu baik, ya, apakah itu keinginan itu tepat, apakah keinginan itu pas dengan situasi dan kondisi misalnya, maka kalau kita tidak mampu mensaring tadi, tidak mampu mengarahkan keinginan tadi, maka kita akan terjebak dalam perbuatan maksiat, lupa kepada Allah, sekaligus syahwat kita kemudian makin dominan. Jadi ini bagian yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Jadi menuruti semua hawa nafsu, ya, semua yang muncul dalam diri kita, keinginan yang muncul dalam diri kita ini, kita tidak mampu melakukan filter, kita tidak mampu melakukan filterisasi, ya, untuk menimbang, untuk menghitung, untuk mempertimbangkan, untuk kemudian mengkondisikan dengan situasi kita yang terkini, lah kata Allah itu. Karena kadang-kadang keinginan yang baik, ya, tetapi ketika situasinya tidak kondusif, ya, situasinya tidak mendukung, itu juga kemudian kita bisa terjebak untuk berbuat yang tidak proporsional, kata Allah begitu. Nah, ar-ridho anin nafsi, begitu ya, sebagai sumber dari seluruh kemaksiatan, sekaligus juga kelupaan hati, ya, dan juga syahwat yang semakin meningkat tadi itu, menurut siapa? Bi ijma'il arifina, kelawan kesepakatane para wong-wong kang padha arif, wa arbabil qulubi, lan kesepakatane wong-wong kang padha duweni peninggal ati. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini bagian yang pertama, begitu ya. Jadi kita dibawa untuk bisa mengidentifikasi terhadap diri kita, begitu ya. Mengapa kita sampai terjebak? Ya? Mengapa kita sampai berbuat dosa, berbuat maksiat? Ya? Saya dalam kesempatan yang lalu, ya, sempat bercanda, kita ini kadang-kadang memang tidak bisa sepenuhnya atau 100% selalu bersih, begitu ya. Karena memang ya manusia hidupnya begitu itu. Saya sampai bercanda, kadang-kadang kita itu STMJ, begitu ya. Sholat terus, maksiatnya jalan, kan gitu kan. Nah, di hikmah yang ke-35 ini kita diberi informasi lah oleh Ibnu Athaillah Sakandari agar mampu mencermati sekaligus mampu mengidentifikasi sebab pokok atau sumber, ya, dari segala kemaksiatan, segala kelupaan hati, ya, sekaligus juga syahwat-syahwat nafsaniyah, ya, keinginan-keinginan yang justru mampu menjauhkan kita dari Allah, itu sebabnya apa? Pangkalnya apa? Gitu ya. Ternyata adalah ar-ridho anin nafsi. Segala yang tumbuh dalam keinginan kita, dalam diri kita itu kita tidak mampu menfilter. Jadi itu sebab-sebab utama. Sehingga kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, ingin menghindarkan diri dari segala sumber kemaksiatan tadi, sekaligus menghindarkan diri dari hati yang lalai, sekaligus juga menghindarkan diri dari syahwat yang berlebihan, ya caranya kita identifikasi keinginan tadi itu. Jadi apakah keinginan itu baik? Misalnya begini, kemarin kita sempat memperbincangkan, ya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya, barang siapa yang awalnya cemerlang, lalu di tengahnya juga konsisten, lalu kemudian di akhir juga akan mendapatkan kecemerlangan. Demikian juga di hikmah yang sebelumnya, ya,
min alamatin najhi fin nihayat, ya, salah satu tanda keberhasilan di akhir adalah arruju ilallah fil bidayat, adalah kembali kepada Allah di permulaan. Ini sebetulnya ada satu rangkaian, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena yang saya amati memang Ibnu Athaillah Sakandari ini, kalau dalam bahasa akademik kita sekarang itu, ketika menuliskan gitu ya, undian-undian hikmah, ini ternyata sangat sistematis. Saya ketika membaca dari awal sampai akhir gitu ya, undian-undian hikmah ya, sebanyak 264 ya, dalam versi yang saya baca ya, dalam Syarah Asy-Syarqawi ini rupanya memang disusun sedemikian rupa secara tematik begitu ya. Ini istilah saya, secara tematik. Jadi kita di hikmah yang ke-35 yang kemarin kita juga membahas hikmah ke-34 dan ke-33, itu sebetulnya sedang bicara tentang bagaimana kita menata hati. Jadi ya, yang sebelumnya ya, kita sudah diperkenalkan dengan bagaimana how to plan, how to execute, dan how to get begitu ya. Di hikmah yang man asraqat bidayatuhu, sekaligus yang min alamatin najhi fin nihayat arruju fil bidayat. Jadi sekarang kita diperkenalkan kepada satu tema bagaimana kita bisa menata batin, bisa menata hati, atau dalam bahasa kita sekarang mungkin manajemen hati lah begitu ya. How to manage, bagaimana kita mampu memanage rasa atau rasa jati yang ada dalam diri kita. Yang pertama, resepnya adalah kita harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber tadi kemaksiatan, sumber-sumber kelupaan, dan sumber-sumber syahwat yang semakin dominan. Ternyata sumbernya adalah kita terlalu menuruti semua keinginan yang muncul dalam diri kita. Tentu sebagai manusia, kita tidak mungkin nggak punya keinginan, begitu ya. Semua punya keinginan. Kita ingin maju, kita ingin pinter, kita ingin berprestasi, kita ingin baik, kita ingin lebih dari yang lain, ya kita ingin macam-macam ya. Semua keinginan itu pasti menghampiri kita. Apalagi kalau kemudian lingkungan di mana kita berada ini juga kontestasinya sedemikian keras gitu, atau sedemikian luar biasa, maka tentu kita tertantang untuk kemudian memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya adalah, ya apa caranya begitu ya? Bagaimana caranya kemudian kita ini mampu selektif, mampu proporsional ya? Lagi-lagi kata yang menurut saya pas untuk memahami sekaligus mencermati dan juga menindaklanjuti ya nasihat-nasihat dari Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari adalah proporsionalitas. Hidup manusia nggak mungkin lepas dari keinginan. Hidup manusia tidak mungkin lepas dari nafsu. Hidup manusia tidak mungkin lepas dari sifat-sifat kemanusiaan yang melekat. Yang dalam filosofi Jawa disebut dengan Saptoronggo. Ada 7 kuda yang melekat dalam diri manusia itu. Ya, marah, sedih, dengki, gitu ya. Empati, ya. Saya sampai nggak hafal 7 itu. Ya. Tetapi kapan kita harus marah? Kapan kita harus sedih? Kapan kita harus empati? Kapan kita harus move on? Kan semuanya proporsional, kata lebih gitu. Jangan kemudian dibalik-balik, kira-kira begitu. Nggak mungkin kita sebagai umat manusia atau sebagai manusia biasa tidak punya rasa marah, begitu ya. Pasti kita punya rasa marah. Nah, melalui kajian tasawuf, kajian kalam hikmah di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini, sekali lagi yang perlu kita lakukan ada proporsionalitas, sama begitu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dari 3 bagian di dalam hikmah yang ke-35. Sebaliknya, ya, wa aslu kulli ta'atin, atau saya baca dulu ya, mengapa kemudian ridho anin nafsi, nuruti semua hawa nafsu ini menjadi sumber, ya, menjadi sumber dari maksiat, ya, perbuatan yang melawan larangan Allah dan perintah Allah, kira-kira begitu. Ya, mukhalafatin lima amarallahu bihi wa naha anhu itu pengertian syarahnya. Lalu ghaflah adalah penyakit hati atau hati yang lupa atau hati yang lalai ya, yang mestinya dekat sama Allah tapi kemudian gelap begitu ya. Kemudian wasyahwatin dan juga nafsu yang begitu tinggi ya, at-ta'alluq bima yushhilu anillahi ta'ala. Jadi
terkait dengan sesuatu yang kemudian sesuatu itu melupakan kita atau menyibukkan kita untuk ingat pada Allah, kira-kira begitu. Saking senengnya gitu ya, saking sibuknya waktu kita dengan sesuatu yang sedang kita suka itu sampai-sampai kita lupa kepada Allah. Nah, pengertian ar-ridho anin nafsi ini mengapa bisa menjadi sumber dari seluruh maksiat, kelupaan atau kelalaian sekaligus syahwat tadi itu? Li'anna ridho anha yujibu taghtiyata uyubiha wa masawiha wa yusayyiru qobi hasanat. Ini saya bacakan. Li'anna ridho krana sak temene ridho anha saking nafsu ya. Iku yujibu nekaaken apa ridho nekaaken taghtiyata uyubiha ing nutupi piro-piro keeleane nafsu wa masawiha ya, lan kesalahane nafsu wa yusayyiru lan dadekaken apa ridho qabihaha ing elee nafsu hasanan ing bagus. Jadi karena kita terlalu menuruti semua keinginan yang hadir dalam diri kita tadi. Semua keinginan tidak kita saring, ya, tidak kita filter, tidak kita pertimbangkan, ya, dampaknya, efeknya, gitu ya, dan seterusnya. Maka kemudian hal-hal yang buruk itu menjadi seolah-olah baik. Nah, ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kita resapi bagi kita semua sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai seorang pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang ide itu begitu banyak. Ya. Keinginan itu begitu banyak. Ya tadi, kita pengen maju, kita pengen move on, kita pengen beralih kepada sesuatu yang lebih menjanjikan, kira-kira begitu ya. Itu senantiasa hadir ya tadi, karena kita ini manusia. Apalagi kita melihat orang berprestasi, melihat orang punya sesuatu yang lebih dari yang kita punya, ya. Selalu akan hadir seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tidak mampu memfilternya, ya, kalau kita tidak mampu mengarahkannya, dan kalau kita tidak mampu menempatkannya secara proporsional, tepat atau tidak keinginan itu, pas atau tidak, kalau kita terapkan dalam organisasi kita ngelihat anak buah kita masih seperti ini, kira-kira kejauhan enggak misalnya, dan seterusnya. Itu maka akan melahirkan kearifan, ya, akan melahirkan kearifan dalam diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik. Ibu bapak yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Wa aslu kulli ta'atin, bagian yang kedua, ini yang dicetak tebal dalam kurung. Lan anapun utawi pokoke, ya, saben-saben ketaatan. Apa yang dimaksud dengan taat, ya? Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Muwafaqatin lil amri wan nahyi. Ya. Yang dimaksud taat ya sesuai dengan perintah dan larangan. Ini hari Jumat ya. Para khotib kan biasanya selalu mendefinisikan ya apa yang dimaksud dengan takwa. Ya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu sebuah rutin atau rutinitas yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah sholat Jumat. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan dan ya, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, terkait dengan menjalankan yang diperintah sekaligus meninggalkan yang dilarang saja, gitu kan. Kita di dalam hikmah yang sebelumnya ya, seingat saya di hikmah yang kelima begitu ya, hikmah yang kelima dalam Al-Hikam. Itu ada kalimat ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka begitu ya. Mimma tuliba minka dalilun ala intimasil tasirati minka. Kesungguhan kamu gitu ya, atau kesungguhan kalian melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu yang sebetulnya sudah ditanggung oleh Allah. Pada saat yang bersamaan, kalian menganggap remeh segala sesuatu yang sudah diperintahkan pada Allah. Gitu ya. Jadi sungguh-sungguh berusaha, mengusahakan sesuatu, menjalankan perintah, kira-kira begitu ya. Melaksanakan semua usaha. Tapi ternyata sesuatu yang sedang kita kejar itu sudah menjadi catatan, gitu. sudah menjadi sebuah kepastian atau takdir Allah, kira-kira begitu. Lalu pada saat yang bersamaan kita justru melalaikan ya, apa yang diperintahkan. Jadi kesungguhan untuk melaksanakan perintah yang sudah
sudah ditanggung ya, tapi melalaikan sesuatu yang sebenarnya diperintah, itu merupakan salah satu indikator matinya ya, atau gelapnya penglihatan batin seseorang. Itu di awal ya, di hikmah yang kelima kita sudah diingatkan begitu. Artinya apa? Lagi-lagi semua berpulang kepada proporsionalitas. Ikhtiar wajib dan harus proporsional. Kemudian tawakal juga wajib karena kita tidak mampu mengetahui takdir Allah, sehingga harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah isti'anah, ya, memohon pertolongan kepada Allah, karena memang Allah adalah zat yang adikodrati, yang bisa memberikan anugerah kepada siapapun hambanya yang dikehendaki. Aslu kulli ta'atilan anapun, ya, utawi pokok saben-saben taat muwafaqatin lil amri wan nahi wa yaqratin ayat tegese asal atau pokok saben-saben kesadaran ya. Kalau tadi yaqdhah ini adalah lawan dari ghaflah begitu ya. Wa yaqratin lan utawi asale piro-piro kesadaran katakanlah begitu ya. Wa iffatin dan asal utawi asal lan asale saben-saben uluwil himmah anis syahwat, jadi mampu mengekang ya, atau mampu memanage syahwat ya. Iku ada murido orananane nuruti mingka saking siro anha saking nafsu. Jadi kalimat yang kedua atau diksi yang kedua ya, beliau katakan bahwa pokok dari segala ketaatan sekaligus kesadaran dan juga manajemen syahwat yang bagus kalau begitu adalah kita tidak semata-mata nuruti hawa nafsu atau nuruti semua keinginan yang menghadiri kita. Nah, ini bagian yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang kalam begitu ya, karena sarahnya pun juga memberikan informasi yang tidak begitu spektakuler ya, biasa-biasa saja ketika menjelaskan apa sih sebetulnya sumber dari ketaatan, sumber dari kesadaran, dengan sekaligus sumber dari kemampuan untuk memanage syahwat tadi itu. Lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua, yakni bagaimana kita ya setelah kita mengetahui pokok dari baik itu kemaksiatan maupun juga pokok dari ketaatan, kita masuk ke bagian kedua untuk mengetahui bagaimana salah satu strategi yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa menjadi orang yang sadar, kita senantiasa orang yang bisa berbuat taat dengan baik, sekaligus juga kita bisa gitu ya, melakukan proporsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Wali antas habalan utawi olehe ngancani siro. Ini malah kalau kita lihat dalam sarahnya ada kalimat ay wallahi li antas haba ayyuhal muridu. Jadi maknanya wali antas haba lan demi yakti utawi olehe ngancani siro. Ini cara makna pesantren begitu. Lan demi yakti utawi oleh ngancani siro ayyuhal miridu wahe wong-wong kang padha ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Jadi sesungguhnya wallahi demi Tuhan katakan begitu, kebersamaan kalian kira-kira begitu, ketika kalian membersamai seseorang yang bodoh, wali antas sabalan demi yakti utawi oleh ngancani siro jahilan ing wong kang bodoh. Bodoh itu apa? Bil ulumil dzahiriyati kalawan ilmu kang bangsa zahir ya. Layar do an nafsihi kang ora ngridoni sapa jahil an nafsihi saking nafsune jahil ya. Iku khairun lebih bagus laka maring sira min antas sapa ketitimbang yen to ngancani sapa sira aliman ing wong kang alim, wong pinter tetapi yardo an nafsihi aking tetapine selalu menuruti hawa nafsunya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengingatkan kepada kita untuk betul-betul selektif di dalam bergaul.
gitu ya. Karena lingkungan ya itu setidaknya akan memberikan pengaruh kepada kita dalam kita bersikap sehari-hari. Kalimat ini menurut saya sangat ekstrim ya. Wali antas haba jahilan la yardho an nafsi. Kita bersahabat membersamai ya orang-orang yang secara ilmu sebetulnya pengetahuannya sedikit begitu ya. Nggak pinter begitu ya. Tetapi konsisten, tapi hati-hati di dalam hidupnya. Ya. Kelihatannya orang itu bodoh, tidak begitu alim, tidak bisa baca kitab kuning lah gitu ya. Dibandingkan dengan kita orang-orang YN gitu ya, yang tahu hukum Islam, yang tahu hukum Allah, kira-kira begitu. Baca Quran ngerti, baca hadis ngerti gitu ya. Tapi kelakuan kita ternyata sakarepe ya, kadang-kadang khelah, kadang-kadang mencari-cari ya, kadang-kadang apa ya istilahnya mencari dalih ya untuk kemudian bisa berbuat yang tidak baik. Nah, bersahabat dengan orang yang alim tetapi tadi senantiasa menuruti hawa nafsunya, itu justru lebih buruk. Disarankan oleh Ibnu Athaillah lebih baik bersahabat dengan orang-orang yang tadi secara faktual ilmunya nggak seberapa bodoh, tetapi hati-hati di dalam melaksanakan ajaran Allah. Nah, ini tentu ya merupakan sebuah contoh yang ekstrim begitu ya. Katakanlah superlatif lah ya. Tentunya kalau kemudian kita bersahabat dengan orang yang alim dan tidak ridho atau tidak rela dengan nafsunya, tentu akan jauh lebih baik begitu ya. Ini kan sebuah tamsil, sebuah penggambaran, sebuah ilustrasi. Bagaimana kalau kita sudah tahu asal mula perbuatan dosa, ya, pokok dari kemaksiatan, pokok dari kelupaan atau kelalaian, sekaligus juga pokok dari syahwat. Lalu kita juga sudah diinformasikan pokok dari ketaatan, pokok dari manajemen diri yang sangat baik tadi. Lalu kita dihadapkan pada realitas praktis lingkungan kita. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Ya, maka kalau misalnya situasinya ideal, ya maka tentu harus kita ambil yang ideal, yakni bersahabat dengan orang-orang yang alim sekaligus tidak mudah ya dipengaruhi oleh nafsu, atau bersahabat dengan orang alim yang mampu memanage nafsunya dengan baik. Tentu itu lebih baik begitu ya. Tetapi seandainya kemudian faktanya di lapangan ternyata tidak seperti itu ya. Kita dihadapkan pada sebuah realitas kekinian misalnya, kok orang-orang alim yang notabene ilmu agamanya lebih bagus, lebih ngerti, tapi kok sakarepe gitu. Seolah-olah tidak kenal dosa, seolah-olah tidak takut dengan hukum Allah misalnya begitu. Jarene wong alim tapi kok gaweane ndak karu-karuan kira-kira begitu. Kalau misalnya realitasnya seperti itu ya dalam lingkungan kita. Lalu yang kedua, ada orang lain yang ilmunya nggak seberapa, nggak pernah mondok begitu ya, nggak tamatan YIN misalnya begitu, tapi kok sama agama itu lebih hati-hati lah kira-kira begitu. Haliyahnya lebih hati-hati, tidak mudah menyalahkan orang, lalu tidak juga mudah ngakali aturan kira-kira begitu. Maka persahabatan kita dengan orang yang bodoh tadi itu ya jauh lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang ya, selalu menuruti hawa nafsunya, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kaitannya dengan hikmah yang ke-43. Saya ingat ya ketika membaca hikmah yang ke-43, yang mungkin saya juga pernah singgung dalam pertemuan sebelumnya. Kalimat di dalam hikmah ke-43 itu begini, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang ya perilakunya tidak membangkitkan semangatmu untuk mendekatkan kepada Allah. Dan janganlah juga kalian bersahabat dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya atau kata-katanya ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini lagi-lagi ya kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa
Ibnu Athaillah Sakandari ini ya, kalau kita lihat dari sisi saintifik begitu ya, tata cara penulisan ilmiah kira-kira begitu, itu sangat sistematis. Artinya ada hal yang bisa ditafsiri oleh hikmah-hikmah yang lain begitu ya. Jadi kalau sedikit melebar kepada ilmu tafsir, ada semacam adagium atau ada kaidah yang dipegangi oleh ulama tafsir bahwa Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don begitu ya. Ini saya ketika membaca Al-Hikam ya, itu bisa menemukan kaidah al-hikmatu tufassiru ba'doha ba'don. Ini kan ya. Jadi hikmah yang satu bisa menafsirkan hikmah yang lain. Ketika tadi kita membicarakan wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Sesungguhnya demi Tuhan begitu ya. Kalian bersahabat dengan orang yang bodoh tapi tidak rela dengan nafsunya atau tidak kalah oleh nafsunya, kira-kira begitu. Itu jauh lebih baik daripada kalian bersahabat dengan orang-orang yang alim tapi kalah dengan hawa nafsunya ya. Ini tadi ditafsirkan lagi dalam hikmah yang ke-43 tadi yang kita belum sampai tentunya ya. Tapi di 43 ada hikmah yang tadi sudah saya bacakan. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung ke dimensi akademik selain tasawuf. Bahwa ketika kita membaca karya-karya ulama itu rupanya dimensi keilmuannya itu luar biasa. Saya jujur ya, sebagai sebuah fakta ya, perjalanan hidup lah begitu ya. Cukup lama berada di Eropa ya, hampir 10 tahun ya, dari mulai S2, S3, kemudian bekerja di lembaga-lembaga riset ya, di Eropa, baik di Belanda, di Swiss, di Jerman, dan beberapa tempat lain ya. Dengan pulang pergi ya, saya hitung-hitung 9 tahun lebih lah, nyaris 10 tahun. Tentu membaca sekian banyak literatur dalam bahasa mereka ya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, ya, lebih gitu. Tetapi saya ini tidak, atau bacaan-bacaan saya terhadap karya-karya ini tidak mampu menggoyahkan kekaguman saya terhadap literatur-literatur keislaman klasik yang ditulis oleh para ulama. Mengapa demikian? Karena menurut saya justru dari sisi filosofi keilmuan jauh lebih luar biasa ya, jauh lebih sistematis, lebih dalam, lalu lebih komprehensif ya. Karena bicara tasawuf saja ternyata bicara yang lain-lain begitu ya. Kita lagi baca tasawuf ternyata ada kaitannya dengan dimensi akademik, ada dimensi filsafat, ada dimensi yang lain-lain begitu ya, yang terkait satu sama lain, yang itu menunjukkan kedalaman keilmuan dalam peradaban keilmuan keislaman. Jadi seorang Ibnu Athaillah tadi ya, yang notabene ya, hanya dikenal sebagai ahli tasawuf ya, karena sebagai pengikut tarekat Syadziliyah. Ternyata ketika menuliskan Al-Hikam ini ya, bukan hanya sistematis ya, tetapi tadi punya kaidah yang bisa kita ambil, al-hikmatu tufassiru ba'doha ba'don itu. Seperti halnya ayat Al-Qur'an yang bisa menafsirkan satu sama lain. Yang itu runtut ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita ya, ketika membaca memang harus khatam ya, harus selesai dari awal sampai akhir, kemudian tidak mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini resep ya. Yang kedua adalah resep bagaimana kemudian kita ini belajar proporsional, mampu kemudian mendapatkan asupan-asupan positif dari sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan kita bersahabat dengan orang-orang yang justru ya terbiasa dengan menuruti hawa nafsu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kepada kita masing-masing. Mampukah kita kemudian menempatkan diri ya bergaul dengan orang-orang yang ya katakanlah kita mampu menseleksi ya, kita mampu memilih ya untuk berkawan dengan mereka-mereka yang kemudian mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus mampu memicu kita ya untuk kemudian fastabiqul khairat. Ya dalam konteks kita lah di perguruan tinggi tentunya ya. Ketika kita sekarang lagi alih status misalnya ya, menunggu kepres ya, terkait dengan IAIN menjadi UIN ya. Lalu kita sebagai para pendidik, para dosen, mungkin juga para mahasiswa ya di strata 3 misalnya. Maka bergaul dengan orang-orang yang sedang proses bersama ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan
mendapatkan feedback gitu ya, bisa mendapatkan saran sekaligus juga bisa menyarankan kepada sahabat kita juga gitu ya. Artinya ada take and give secara proporsional. Nah, mengapa? Karena kalau kita salah bergaul ya akan berakibat terhadap ketidakmaksimalan ya apa yang menjadi tujuan kita kalau begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampai agak lupa ini ternyata sudah lebih dari hampir 40 menit. Saya akan lanjutkan lagi ya ke bagian yang ketiga. Fa'ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi ya. Wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Ini seperti yang tadi saya katakan di awal, ini sebuah pertanyaan retoris begitu ya. Pertanyaan yang menganggap aneh saja. Fa'ayu ilmin mongko utawi dina ilmu li alimin kadue wong kang alim yardo kang ridho kang nuruti sapa alim an nafsihi ing nafsune alim. Ibnu Athaillah bertanya aja, apa ya ada gitu ilmu bagi orang alim ya? Ilmu apa sih gitu ya? Bagi seorang alim kok justru malah dia nuruti hawa nafsunya, tidak memfilter hawa nafsunya dengan baik. Ojo-ojo ilmuwan kira-kira gitu kan, eto-etoan kira-kira begitu. Masa orang alim kok begitu? Jangan-jangan ilmunya itu nggak jelas atau ya tadi ilmuwan katakanlah begitu. Sekaligus juga wa ayu jahlil li jahilin ya. Kebodohan seperti apa bagi orang bodoh yang kemudian orang bodoh ini justru tidak menuruti hawa nafsunya gitu ya. Jangan-jangan dia bukan orang bodoh kira-kira begitu. Jadi kalau yang pertama tadi jangan-jangan dia bukan orang alim ya karena apa? Wong alim kok ternyata justru tunduk pada hawa nafsunya ya nggak punya kritisisme untuk menfilter hawa nafsunya. Sementara yang dikatakan bodoh sebaliknya ya malah justru mampu mengekang dirinya, mampu mengekang nafsunya, mampu memanage nafsunya dengan proporsional. Nah oleh karena itu lagi-lagi Bapak Ibu yang saya hormati, untaian diksi di dalam hikmah yang ke-35 aslu kulli maksiatin wa ghaflatin tadi itu ya adalah ar-ridho an nafsi minka, lalu wa aslu kulli ta'atin ya akhiri tadi itu adalah adamur ridho, tidak adanya nuruti nafsu tadi itu. Lalu yang kedua adalah wali antas haba jahilan la yardo an nafsi khairun min antashaba aliman yardo an nafsihi. Kita bersahabat dengan orang yang bodoh secara zahir ya, tetapi mampu memanage nafsunya dengan sangat baik, itu jauh lebih baik daripada kita bersahabat dengan orang yang alim tapi justru hidupnya selalu menuruti hawa nafsu. Kemudian bagian yang ketiga adalah sebuah pertanyaan retoris. Kira-kira ketika kita melabeli seorang yang alim ya, jangan-jangan label kita keliru gitu. Wong alim kok ternyata perilakunya seperti itu. Atau sebaliknya wong bodoh kok ternyata justru mampu ya memanage nafsunya dengan baik, dia tidak terjebak di dalam nafsu. Karena apa? Nafsu inilah begitu ya, pangkal atau pokok dari seluruh ya perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang bisa menghampiri semua dari kita umat manusia. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi ada naskah ya, tolong ditampilkan juga yang naskah yang terakhir ada saya ambilkan dari Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athiri Syadhidah. Ini bukunya itu sudah sangat usang ya, sudah sangat tua itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini buku warisan gitu ya, saya dapatkan dari bapak dapatkan dari kakek dapatkan dari buyut. Jadi sudah 4 generasi lah kira-kira begitu kan. Ini menarik menurut saya karena di dalam buku ini ada buku manaqib tarekatnya Asyadziliyah ya, Al-Mafakhir Al-Aliyah fil Ma'athiri Syadziliyah. Itu yang saya kasih garis miring ya. Itu ada kalimat begini, saya bacakan dulu. Lamma kana kullu man intasaba ila syaikhin min masayikhit tariqati. Saya hakul yakin kok itu salah cetak. Jadi bukan min masayikhit tariqihi wa alamil haqiqihi, bukan, tapi min masayikhit tariqati wa alamil haqiqati. Jadi itu insyaallah kurang titik 2 begitu ya.
yanbaghi lahu ayya'rifa mabniya tariqati syaikhihi wa ya'rifa azkara syaikhihi wa aradahu wa karamatahu wa manaqibahu wa naslahu wa silsilatahu wa nisbatahu wa sifatahu litazida fihi ruhbatuhu wa tatakada mahabbatuhu. Ini resep sebetulnya ya, yang saya mencoba menggunakan metode intertekstualitas dalam dunia akademik ya. Ketika membaca Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai penganut atau pengikut atau mursyid tarekat Sadziliyah gitu ya. Kemudian saya juga cari sumbernya, yakni Manaqibnya Abu Hasan Asy-Syadzili. Buku ini terbit kira-kira masih tahun 50-an. Karena mencari yang edisi yang terbarunya saya juga kesulitan begitu ya. Saya tahun 96 pernah mencoba di Zamalek di Kairo ya, sekaligus juga di Al-Azhar mencari kitab ini, ternyata juga susah karena sudah tidak diterbitkan lagi gitu ya. Jadi buku yang sangat tua tapi kaitannya dengan manaqibnya Abu Hasan Asy-Syadzili. Lamma kana kullu man intasaba ila syaikhin min masyayikh thariqati wa alamil haqiqati yanbaghi lahu ayya'rifa ila akhiri. Saya akan terjemahkan langsung biar cepat. Ketika seseorang hendak berguru kepada ya, calon guru tarekat, kira-kira begitulah. Ini terjemahan bebasnya begitu, terjemah tafsiriyah gitu ya. Sebelum memutuskan ya berguru kepada siapa dan tarekat apa yang akan dia masuki ya. Ini Abu Hasan Asy-Syadzili menyarankan lakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengetahui prinsip-prinsip dasar ajaran tarekat dari sang guru. Jadi kalau jenengan misalnya nanti tertarik ya, ini kan banyak yang hadir di sini ya, yang mengikuti pengkajian ya, akan tertarik dengan Qadiriyah Naksabandiyah misalnya. Kaji dulu Pak, baca dulu Pak. Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah iki ajarannya apa wae? Jangan sampai kemudian wis kadung beat ternyata ora kuat. Salah apa? Saya lihat orang-orang PNS itu nggak bakat lah kalau masuk di Qadiriyah Naksabandiyah karena abote pol maca selawat sampai pirang ewu itu kan. Sampai maca ping 1 sis turu. Nanti saya ikut ke kamar. Jadi harus baca dulu atau pelajari dulu ya. Pastikan dulu seperti apa prinsip-prinsip dasar dari ajaran tarekat dari sang guru itu. Yang kedua, ya, harus juga tahu wirid-wirid doa-doa yang mestinya diamalkan dalam tarekat itu. Jadi kalau misalnya kapasitas kita sebagai seorang PNS, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ASN di Kemenak begitu ya, yang sudah habis waktunya melayani umat, kan wiridan kata ya bakat kira-kira begitu. Jadi ambillah tarekat yang kira-kira mudah gitu ya untuk bisa dilaksanakan. Sekaligus juga ya harus tahu silsilah dari gurunya, calon gurunya tadi. Gurunya itu sanadnya nyambung atau tidak. Nah kalau nggak nyambung ya jangan diikuti. Gitu kan. Karena kalau nggak nyambung berarti tidak ada jaminan otentisitas, tidak ada jaminan validitas dari sebuah ajaran tarekat. Apa kaitan ini? Begitu ya, 3 hal tadi. Jadi tahu persis prinsip dasar dari ajaran tarekat sang calon guru ya. Yang kedua tahu juga wirid-wiridnya dan doa-doanya yang harus dibaca kata lebih dalam tarekat tertentu tadi. Lalu yang ketiga adalah tahu silsilahnya atau sambung silsilahnya. Kaitannya dengan hikmah ke-35 Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah itu sebagai sebuah pelengkap bahwa ketika kita bergaul dengan orang begitu ya. Kaitannya dengan kebaikan, kaitannya dengan muasyarah tiap hari ya, maka tentu cara kita menseleksi ya, cara kita kemudian melihat pantas atau tidaknya, pas atau tidaknya sahabat yang akan kita muasyarah, yang akan kita kita akan bersahabat tadi itu, ini menjadi sangat penting untuk melihat kalau dia mengamalkan sesuatu, dia ada gurunya atau tidak, ada sandaran sanadnya atau tidak. Lalu bagaimana haliyah kesehariannya kira-kira memungkinkan atau tidak kalau misalnya kita kemudian meniru atau mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat kita tadi. Ini beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Sudah hampir 1 jam ya, sudah 47 menit. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diikuti begitu ya, dan bisa menjadi wawasan tambahan kepada kita sekalian bahwa hikmah-hikmah di dalam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam ini prinsipnya adalah memberikan ajaran proporsionalitas
kepada kita sekalian, sekaligus menjadi bahan kita untuk menapaki kehidupan agar lebih pas dalam segala kondisi, segala waktu, dan segala situasi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bu Afaf sebagai moderator. Terima kasih banyak Pak Profesor Nurholis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara yang pertama, yakni penjelasan tentang hikmah ke-35 dari kitab Al-Hikam. Kemudian kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab dan diskusi. Sebelum akhirnya kita akan menuju ke sesi penutup, yakni doa khatmil Quran. Untuk sesi pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Ini ada yang angkat tangan, Mbak Vira Makfiroh. Izin tanya, izin tanya ini. Monggo, monggo. Ini saya mendengarkan Prof, saya cinta pada Prof ini. Kajiannya. Ini kok namanya Vira Makfiroh gimana ini? Gini Prof, saya dari kemarin itu mikir-mikir, Prof kan ahli tafsir, ahli hakikat ya, itu saya sampai rumah itu ini tanya ini loh Prof, yang arti pohon sajaro itu loh yang menyebabkan Adam bisa terlempar dari surga itu loh lah. Ya. Arti dari hakikat atau para mufasir itu apa Prof sebenarnya Prof? Saking begitu dasarnya bisa melemparkan Adam dari surga ke dunia itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, Pak Sufaat ya. Itu. Ya. Fatakuna minal zalimin begitu ya. Iya. Ya, begini Pak Sufaat. Tentu pertanyaan ini pertanyaan sangat sulit untuk bisa dijawab. Saya mencoba untuk menelusuri ya tafsir-tafsir yang ada yang sempat saya baca begitu ya. Memang sepengetahuan saya ya, tentu saya bisa salah ya karena keterbatasan bacaan ya. Tidak ada tafsir tunggal Pak tentang what is mean by sajarah di sana begitu ya. Lalu akhirnya karena saya tidak menemukan kata tunggal begitu ya, sebagai pendefinisian atau penafsiran dari kata sajarah itu, akhirnya saya terpaksa harus mengikuti mazhab mufassir yang mengatakan bahwa kisah-kisah kenabian ya, apapun kenabian yang ada di dalam Al-Qur'an kira-kira begitu, jangan kemudian difahami semata-mata pada faktualitas historisnya. Bahwa ada faktualitas historis terjadi dalam peradaban umat manusia, yes, gitu ya. Tetapi nggak usah diperpanjang kapan, endi, bukti ini opo. Ya. Kalau historiografi kan begitu Pak, gitu kan. Kalau mazhab sejarah kan pasti begitu. Kalau ini sejarah ya, jujur kapan terjadinya, di mana, gitu ya. Rangkaian peristiwanya seperti apa, artefaknya seperti apa, kan begitu. Nah, ini malah justru kemudian akan menghilangkan ya dimensi yang lebih hakiki atau lebih utama dari kisah-kisah kenabian, yakni ibroh. Iya. Nah, ini yang setidaknya itu yang saya dapatkan dari para mufasir yang saya tidak tahu apakah karena apa ya istilahnya karena frustasi kan. Frustasi akademik tidak mampu mendalami secara lebih detail tentang historiografi sehingga kemudian wis agak usah dibahas masalah-masalah ngono. Lihat aja ibrohnya gitu kan. Buku yang saya rujuk ini judulnya Al-Fannul Qasasi fil Quran. Salah satunya ditulis oleh yang saya ingat ya Muhammad Ahmad Khalafallah. Al-Fannul Qasasi fil Quran. Jadi intelektual ini ya atau pemikir ini yakni Muhammad Ahmad Khalafallah ini tadi beliau tidak menafikan dimensi historis tadi itu. Ketika misalnya Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, lalu ada lumbung pangan misalnya begitu ya. Teknologinya seperti apa, itu tidak menafikan itu terjadi dalam peradaban sejarah begitu ya. Tapi kalau kita sekarang hendak mencari, membuktikan kapan itu terjadi, di mana tempatnya, buktinya apa, kan kewalahan, Pak. Karena tidak semua sejarah itu menjadikan artefak sebagai bukti tunggal begitu ya. Pasti akan muncul interpretasi. Inilah historiografi. Nah, oleh karena itu saya cenderung ya untuk tadi ya beralih dari mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sajarah tadi itu dalam ayat wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minal dzalimin tadi itu di dalam surat Al-Baqarah. Jadi yang dimaksud di sini adalah ibrohnya.
ibrohnya bagaimana kemudian ketika seorang makhluk ini dengan serta-merta melanggar larangan gitu ya. Atau tadi mukhalifatun li amrillah tadi itu dalam bahasanya syara al-hikam, maka tentu akan ada konsekuensi. Bedanya kalau konsekuensi dalam peradaban kenabian itu yang dikisahkan sudah terjadi dan itu langsung dampaknya. Kalau kita kan dampaknya tidak langsung. Katakanlah seorang nurholis sekarang tuh maksiat sakarepe, Pak. Kira-kira begitu ya, sebagai contoh. Kan nggak langsung diazab sama Allah, Pak. Kadang-kadang malah dikai nikmat sing tambah akeh, ben tambah nemen le maksiat gitu ya. Atau Pak Sufaat lah kira-kira begitu ya, gitu kan. Lagi berbuat maksiat ya. Maka tidak langsung ditegur, tidak langsung diperingatkan oleh Allah, apalagi diazab, tentu tidak gitu ya. Karena kita berbeda tadi dalam fase peradabannya. Lalu karena itu sekali lagi saya cenderung untuk mengikuti pendapat yang tadi bahwa kisah-kisah masa lalu tadi itu, peradaban-peradaban masa lalu itu lebih disebutkan sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai ibroh. Mana yang baik ya kita ikuti, yang jelek ya ojo lah. Gitu kan. Gitu Pak Sufaat Fira Magfiroh. Laptop sopo sing dinggoy. Ya, makasih Prof. Makasih, nanti ada pertanyaan lagi untuk edisi yang insyaallah, monggo silakan, monggo. Matur nuwun Pak Profesor. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu, monggo dipersilakan. Oke, Pak Edi Sungkono, monggo Pak. Oke, terima kasih. Ini yang saya hormati Prof. Nurholis dan juga teman-teman santri yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan tadi ada tamu Prof, jadi saya di akhir tadi penjelasan Profesor saya tentang Torekoh gitu ya. Kebetulan ini yang saya alami walaupun saya belum mengikuti. Coba mengikuti Pak. Jadi saya punya orang tua, bapak saya itu sampai akhir hayat belum mengikuti Torekoh. Tetapi ibu saya itu mengikuti. Nah, alasan bapak saya, mbok saya itu nanti tidak bisa mengikuti secara rutin atau amalan-amalan itu ada yang tidak dijalani, maka mungkin takut dengan sesuatu yang tidak diinginkan karena tidak bisa konsisten dalam menjalaninya. Kemudian di lingkungan saya atau kami sering diajak gitu untuk mengikuti salah satu gitu, bahkan ada beberapa torekot yang tentunya masing-masing menawarkan atau menyampaikan keunggulan atau keistimewaannya gitu. Ada Naksabandi, ada Qadiriyah, bahkan ada yang relatif ringan lah gitu ya jenis amalannya. Lah itu kami ingin mendapatkan nasihat walaupun tadi PNS sebaiknya jangan mengikuti itu. Andai kata ada beberapa pilihan itu saya sebaiknya seperti apa. Itu aja mungkin Profesor untuk saya karena ini betul-betul sesuai dengan yang saya sedang alami gitu. Bahkan saya pernah dibawa ke mursidnya untuk katakanlah ikut baiat, tapi saya juga belum mau karena saya teringat bapak saya nggak ikut karena nanti ada sesuatu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak Edi, yang dilakukan almarhum Bapak jenengan itu tepat itu. Jadi seperti saran dari Abu Hasan As-Sadzili tadi ya, bahwa sebelum memutuskan mau masuk Torekoh apa, gurunya siapa gitu ya. Ini lakukan untuk kesesuaian diri atau kemampuan diri tadi itu, dan dengan bahasa dari Abu Hasan As-Sadzili melakukan 3 hal. Pertama, pelajari dulu atau baca dulu prinsip-prinsip dasar dari ajaran tarekah itu apa begitu ya. Lalu setelah kita tahu, oh kalau tarekah ini ternyata lebih berat, ya, harus banyak melakukan ini, rutinnya ini, ya, amalannya ini, kira-kira begitu. Itu kok saya sebagai seorang PNS kayaknya kok nggak mungkin lah begitu ya. Ya baca lagi
ke apa namanya tarekoh yang lain ya begitu ya untuk diperbandingkan. Nah kalau kita sudah menemukan yang kira-kira tadi sesuai dengan kemampuan katakanlah begitu ya, maka baru kita mencari gurunya. Guru itu untuk memastikan bahwa amalan itu adalah amalan yang nyambung tadi itu, sanadnya nyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa harus nyambung? Karena jangan sampai begitu ya, ngikut sebuah tarekat ternyata munqati itu sangat berbahaya ya. Berbahaya dalam arti begini. Dalam hal pengamalan-pengamalan ajaran agama yang sifatnya fadhailul a'mal ya. Kalau yang non fadhailul amal itu kan standar. Kita misalnya sekarang puasa Ramadan, pasti semua umat Islam yang ngaku dirinya Islam pasti puasa Ramadan karena itu amalan standar, kira-kira begitu. Sholat 5 waktu kan juga amalan standar. Infak, sedekah, zakat juga amalan standar. Yang non standar ya, yang added values lah kira-kira begitu. Itu non standar yang dalam bahasa agamanya adalah fadhailul a'mal itu biasanya ada di dalam ajaran-ajaran tarekoh tadi itu. Misalnya mau sholawat 1000 ya, mau doa apalagi begitu ya. Nah, saya tentu tidak begitu punya otoritas ya untuk memberikan pilihan kepada siapapun yang bertanya, tetapi sebagai sebuah informasi bisa saja saya memberikan info. Setahu saya yang kelihatan ringan kira-kira begitu ya, itu ya kholwatiyah. Itu sangat ringan. Karena kholwatiyah ini yang saya tahu ya, karena saya juga dijazahi itu begitu ya oleh seorang mursyid. Kholwatiyah itu sangat sederhana karena dia ketika habis sholat wajib hanya membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali gitu ya. Kemudian baca sholawat, kemudian baca subhanallah minimal 3 kali, tengah-tengahnya 10 kali atau tak terbatas. Biasanya kalau di orang-orang di desa sih baca subhanallah 33 kali, kemudian baca hamdalah 33 kali, kemudian baca takbir Allah akbar 33 kali, kemudian diakhiri dengan tahlil la ilaha illallah 33 kali baru baca doa. Itu amalan rutin saja setiap habis sholat. Jadi kalau kita jadi PNS di Kementerian Agama ya menjalankan itu pasti gampang gitu ya. Itu setahu saya yang kholwatiyah. Gitu. Nah, tetapi saya tidak punya niat bahwa jenengan harus kholwatiyah, Pak, enggak begitu. Ini kan jangan disalah mengerti karena jenengan pun harus ngangsuk kawruh dulu nanti untuk bandingkan mana kira-kira yang pas ya. Dan kalau misalnya ada jenengan tertarik ya ada memang ahli ya, ada seorang ahli yang bisa membaca kita itu pasnya di mana gitu kan. Ya yang saya bisa menjadi saksi ya, salah satu ahlinya adalah Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan gitu. Itu bisa memberikan saran, bisa membaca orang ini ketika pernah beat misalnya Qadiriyah, tapi ternyata setelah sowan beliau dianggap nggak pas, sampean jangan Qadiriyah. Sowan dulu ke mursyid yang sudah ngijazahin, bilang tidak lagi mohon izin, tidak lagi Qadiriyah, nanti saya ijazahi ke yang lain, kira-kira begitu. Itu setahu saya pernah menyaksikan demikian soalnya di tempatnya Habib Lutfi bin Yahya di Kanzus Sholawat di Pekalongan. Jadi setahu saya itu beliau yang memiliki apa ya daya linuwih lah kira-kira begitu. Oke Pak Edi kira-kira pase opoan itu kan soalnya yo tembe wiridan ping 10 wis ngantuk misalnya kan itu kan tidak perlu dikasih yang lain gitu kan atau Pak Saridin mau soal melu toreko ngurusi rumah sakit itu pusing kan gitu kan. Kalau Pak Saridin di atas saya Prof, Pak Saridin itu mampu di atas saya. Jadi gitu ya, setahu saya kholwatiyah yang sangat sederhana, tapi saya bukan berarti menyarankan Pak Edi ke kholwatiyah. Matur nembah nuwun Prof, matur nembah nuwun. Enggak. Mas Nur, Profesor Nurholis, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Elia dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk hikmah ke-35 kali ini. Monggo Bu Elia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Prof tadi ketika menyatakan kalau saya tidak salah gitu ya, bahwa kalau di dalam tasawuf atau dalam al-hikam itu kan bagaimana manusia itu kemudian bisa melakukan tazkiyatun nafas, salah satunya bisa mengendalikan, mengontrol keinginan gitu ya. Dan kalau keinginan duniawi, bahkan kalau
merujuk kepada hikmah-hikmah yang sebelumnya, itu bahkan yang harus dihindari itu tidak hanya keinginan yang sifatnya jasmaniah duniawi, tapi ada macam-macam. Jadi kemarin itu ada uyubin nafas, ada uyubil qalb, ada uyubil ruh gitu ya. Jadi sampai kepada misalnya orang dekat kepada Allah tapi ingin memiliki karomah misalnya, itu juga harus dihindari karena itu termasuk aib. Dan kalau kita misalnya bicara tentang dunia atau persoalan dunia saja, itu sebenarnya sudah kompleks, tidak sesederhana ketika misalnya ada pembagian kebutuhan antara doruriyah, hajiyah sama tahsiniyah saja. Yeah. Karena apa? Karena kalau dalam konteks saat ini ketika konsumerisme itu sudah menjalar kemana-mana ke semua ranah kehidupan manusia, tidak hanya ranah sosial, ekonomi, politik, tapi juga ranah agama, bahwa membedakan antara ketiga kebutuhan itu sudah sangat sulit. Karena apa? Karena kalau merujuk pada Turner itu sekarang itu ada istilah namanya itu spiritual market. Jadi agama atau ajaran agama atau simbol-simbol agama sekarang itu sudah dipasarkan, dikomodifikasi, sehingga haji dan sebagainya, haji, baju muslim dan yang lain-lain itu sudah di dalam tanda petik menjadi komoditi yang tidak hanya merepresentasikan kebutuhan tapi lebih pada status sosial. Nah, kira-kira dalam konteks saat ini yang budaya konsumerisme itu sudah mempenetrasi semua ranah, kira-kira kontekstualisasinya apa yang disampaikan Pak Nurholis itu dalam konteks saat ini itu seperti apa? Jadi bagaimana kemudian kita bisa memilah-milah mana yang betul-betul yang sifatnya sifatnya kebutuhan dan mana yang sifatnya keinginan, kemudian mana yang sifatnya ini kebutuhan murni dan mana yang sifatnya ini kebutuhan yang dilabeli agama oleh kapitalis. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, makasih Bu Elia. Ini seorang sosiolog pasti begitu. Begini, kalau menurut saya kita tidak bisa menafikan kenyataan-kenyataan yang tadi disampaikan ya, betapa budaya konsumerisme kemudian agama itu terkomodifikasi dan dengan berbagai macam kepentingan begitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan keagamaan itu lebih banyak diwarnai oleh casing lah kira-kira begitu ya. Diwarnai sama casing, gebyar dan seterusnya dan seolah-olah kemudian jauh dari substansi misalnya. Menurut saya kita tidak perlu kemudian meratapi fenomena yang seperti itu begitu ya. Justru upaya kita adalah melakukan enrichment, melakukan pengayaan terhadap substansinya, Bu. Maksud saya begini. Jadi realitas-realitas sosial yang berkembang sekarang ini ya, berbagai macam peristiwa sosial yang terjadi begitu ya. Bagi kita atau menurut saya itu justru menjadi semacam pemicu dan pemacu kreativitas batiniah kita, katakanlah begitu. Jadi anggaplah itu sebagai satu kontestasi agar kita ini bisa beradaptasi sekaligus kita bisa ambil bagian ya, bisa ambil peran di dalam tata atau realitas global yang tadi beberapa contohnya sudah disebutkan. Nah, oleh karena itu di mana peran dari nasihat-nasihat yang terkumpul di dalam Al-Hikam ini? Menurut saya perannya adalah pada proporsionalitas tadi itu. Kita mesti harus semuanya proporsional. Di level praksis tadi itu mengapa ada kalimat wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun min antas haba aliman yardo an nafsihi. Itu sebuah ilustrasi ekstrim menurut saya gitu kan. Ketika misalnya faktanya kita diperhadapkan dengan orang-orang yang katanya pinter, tapi pokok blinger, kira-kira begitu kan ya.
katanya pinter tapi kok keblinger ya, maka pilihannya adalah kita pilih orang yang nggak usah pinter tapi taat, tapi kemudian apa namanya dia tidak terbudak, diperbudak oleh hawa nafsunya gitu ya. Orang bodoh tapi mampu memanage hawa nafsunya tadi dengan baik, itu justru lebih baik daripada orang pinter yang ke bawah, yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Sehingga kata kuncinya menurut saya persahabatan itu menjadi penting. Kita ini memiliki sensor, ya, memiliki mitra kritis. Kalau kita serba sendiri, Bu, begitu ya, kita khawatir menjadi orang yang kemudian buta dengan realitas yang ada di hadapan kita. Kita menjadi kaku, menjadi hitam dan putih. Tapi ketika misalnya kita banyak bergaul, banyak berjejaring, katakanlah begitu, dengan pilihan-pilihan yang selektif yang disarankan oleh Ibnu Athaillah tadi, justru kita akan makin memiliki kecerdasan kolektif, gitu ya. Karena apakah tadi yang terlintas di dalam benak kita itu betul-betul kebutuhan, ataukah hanya keinginan, begitu ya? Ataukah justru malah nafsu misalnya begitu? Ini kan kalau kita share dengan para sahabat, dengan kolega yang ada di sekeliling kita, kan pasti kita akan mendapatkan masukan yang sangat konstruktif, gitu. Berbeda kalau kemudian kita justru bersahabatnya dengan orang-orang yang terbiasa menuruti hawa nafsu tadi itu. Sehingga menurut saya letak kontribusi atau cara aktualisasi, kalau pertanyaan adalah aktualisasi, adalah bagaimana kita membawa ya nilai-nilai dasar ya tasawuf atau nilai-nilai dasar hikmah di dalam Ibnu Athaillah ini, kemudian kita bawa dalam konteks kekinian yang kata kuncinya adalah proporsional tadi. Oleh karena itu, kalau kita proporsional ya, maka kita kembali misalnya kepada man asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu, pertemuan yang kemarin misalnya, atau min alamatin najhi fi nihayat arruju'u ila Allah fil bidayat misalnya. Ini semuanya bagaimana membentengi kita agar kita ekstra hati-hati untuk bisa bersikap, memilah dan memilih untuk melakukan aksi. Saya ingin berikan contoh sekarang lah begitu ya, dalam konteks alih status di kampus kita yang sekarang ini gitu ya. Kita sekarang sedang menyiapkan semua elemen kan terkait dengan alih status kelembagaan. Maka ya bentuk aplikasi ya kira-kira begitu dari nasihat-nasihat al-hikam adalah kita harus bersikap proporsional. Misalnya mengapa kemarin ketika ada rapat senat sudah bicara tentang bagaimana pemetaan pusat-pusat judi. Saya dengan agak sedikit ekstrim mengatakan dong, Mumairun dadi kok wis membicarakan atau diskusi tentang pusat-pusat judi, saya bilang. Urutannya itu tunggu ortaker, kemudian tunggu dulu statuta, baru kemudian di mana pusat judi akan bisa kita tata. Berapapun banyaknya akan kita buat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begitu gitu kan. Tadi cara pandang dan cara berpikir kita itu kemudian menjadi lebih linier dan menjadi situasional kira-kira begitu. Nah, saya ingin kaitkan dengan teori kepemimpinan, gitu ya. Kepemimpinan ya dalam era sekarang kan ada kepemimpinan transformatif, ada kontingensi atau situasional, ada kepemimpinan spiritual begitu ya. Katakanlah dari 3 model itu kita bisa kemudian dengan ya mendapatkan informasi atau mendapatkan nasihat-nasihat dalam tasawuf tadi itu akan bisa kapan kita transformatif, akan bisa secara baik kapan kita itu situasional ya. Dan akan juga bisa kita melakukan dengan pendekatan spiritual. Ya. Kalau pendekatan spiritual dan kepemimpinan kan kemampuan pemimpin untuk melakukan projecting, ya, untuk melihat masa depan. Ya, orang lain nggak bisa baca, tapi karena dapat bocoran, kira-kira begitu dari alam sir, gitu ya, dari para aulia misalnya nanti akan terjadi kira-kira begini, gitu ya. Maka kita punya skenario planning dalam ilmu riset misalnya begitu. Jadi lagi-lagi begitu ya. Kalau saya melihat ini sebagai bagian tak terpisahkan dari enrichment ya, kondisi apapun ikhtiar yang sedang kita lakukan gitu ya. Kita tidak boleh kemudian apatis, kita tidak boleh pesimis, dan kita tidak boleh kemudian menyepi ya atau teralienasi dari peradaban dunia, tidak boleh gitu. Yang itu sebagian ini itu disalahpahami oleh teman-teman yang menekuni tasawuf. Saya ya ingin menginformasikan kepada jenengan buku yang saya tulis terakhir, Rukun Beragama ala Kaum Sufi, itu adalah sebuah ya tentu pendapat ya atau argumen yang saya bangun bahwa ternyata kesan orang terhadap para kaum sufi yang cenderung apatis terhadap dunia, cenderung sukanya uzlah, asik
berasik ria dengan Tuhan, ra ngurusi masyarakat, ra ngurusi realitas, ternyata keliru. Gitu. Karena justru di dalam Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya yang saya baca, dan Tazkiratul Aulia, ada dua buku yang saya rujuk gitu. Itu saya dapatkan contoh-contoh atau figur-figur para sufi dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, setidaknya tiga generasi itu yang justru sangat care dengan realitas sosial. Yang sangat peduli dengan realitas sosial, bahkan mau warning begitu ya. Satu contoh, Umar bin Abdul Aziz ini kan pemimpin ya waktu itu ya sebagai khalifah ya. Saya tidak menyinggung khalifahnya, tapi sebagai pemimpinnya. Konteksnya adalah pemimpin. Beliau mengatakan begini, "Idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fashhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun." Ini saya dapatkan dalam Al-Mizanul Kubra, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kitab usul fikih perbandingan. Seorang pemimpin nek gak tajam mata batinnya, nek gak punya basirah, ndak mungkin ngomong seperti itu. Ketika kalian melihat sebuah masyarakat yang mendiskusikan agama sembunyi-sembunyi, yakinlah kelompok masyarakat pasti sesat dan bid'ah. Sekarang kita lihat kan, abad 21. Gerakan-gerakan keagamaan yang taqiyah itu, yang sistem sel. Ini sudah diramalkan sama Umar bin Abdul Aziz ya. Tahun 180 Hijriah yang lalu, sekarang sudah 1442 Hijriah. Ini salah satu contoh pemimpin yang punya mata batin, gitu kan. Pendekatannya spiritual tadi, kan ada bocoran info dari alam sir lah, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya kita mendambakan pemimpin-pemimpin kita itu punya dimensi spiritualitas. Karena akan cerdas, bukan hanya cerdas, tapi akan tajam ya. Melihat dan membaca realitas sosial, membaca perubahan, membaca tanda-tanda zaman, sehingga harus ambil peran sekaligus kebijakan yang pas. Sebagai skenario planning tadi itu. Gitu kan. Sehingga tidak gagap. Tiba-tiba ada pandemi nggak gagap, gitu kan? Karena kita sudah ready gitu ya, mengantisipasi tadi itu. Apa? Karena kecerdasan spiritualnya tadi itu. Gitu kan. Nah, apa caranya? Menurut saya ya, kita harus melakukan kampanye besar-besaran bahwa orang pinter harus makrifat, kira-kira itu. Dai iso makrifat tok, gitu kan? Dai iso pinter tok, kira-kira begitu kan? Itu gabungan gitu kan. Ayo. Bagaimana kita bisa mampu kampanyekan dokter-dokter di Indonesia ini kok paling tidak 90% makrifat lah, dahsyat itu. Negara pasti akan sangat baik. Karena nggak akan gonjang-ganjingnya dengan sang muda oleh para buto-buto yang tidak karu-karuan gitu kan. Para raksasa-raksasa yang karakternya binatang kan gitu kan. Karena makrifat tadi itu gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira begitu spiritualitas menjadi sebuah keniscayaan kalau menurut saya begitu ya. Yang ini kemudian kita bawa dalam konteks kekinian, melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal sesuai dengan konteks tantangan zamannya. Kira-kira begitu. Mungkin itu Bu sebagai tambahan ya. Nggak tahu, mudah-mudahan kena atau lo nggak kena ya dikena-kenain lah kan gitu kan. Makasih. Saya kembalikan ke Bu Afaf. Terima kasih Pak Profesor Nurholis. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan ini. Kemudian kita menuju ke sesi yang terakhir, yakni penutup kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sofwan untuk menutup kegiatan kajian Al-Hikam pada Ramadan kali ini, dan juga sekalian untuk memimpin Fatihah bagi saudara-saudara kita yang tengah dirundung musibah, terutama bagi para anggota Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dan khususnya bagi seluruh yang hadir di sini, dan sekaligus memimpin doa khatmil Quran pada minggu kali ini. Silahkan, monggo Pak Ustadz Sofwan. Saya punya permintaan hari ini profesor yang akan berdoa. Wah, sampean aja. Dan banjarannya bareng-bareng aja mengaku tok. Saya tak makmum ini. Jenengan mawon. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang diistimewakan dan di bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diistimewakan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya dan berkahnya kepada kita. La hadini wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك عن كل صحابة الرسول أجمعين. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق يسير الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين العابدين الحامدين الذاكرين لنعمائك الشاكرين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة والحياة وخير الممات. اللهم حقق إيماننا اللهم إيماننا وثقل موازين حسناتنا وعيوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر خطيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهب همنا وغمومنا وشفاء صدورنا. اللهم يا كاشف الغم مجيب المضطرين إذا دعاك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا بأنك أنت الرحمن الرحيم. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا هو يا أرحم الراحمين. ارحمنا بأنك أنت الرحمن. تقبل منا تلاوتنا تجاوز عنا سيئاتنا. تقبل منا صلاتنا وصيامنا من خير إمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغار ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من دار الوحود إلى جنتك جنة الخلود مع الصديقين الشهداء والصالحين. اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع يا أرحم الراحمين. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال لأنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا بأنك أنت رحمن. اجعل جامعة خير الجامعة وجامعة المباركة أساتذتها وطلابتها اللهم وفقهم لما تحب وترضى المغفورين والميت المؤسسي الجامعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلما وأنت راض عنا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Sofwan yang telah berkenan untuk membimbing doa Khatmil Quran dan juga penutup dari kegiatan Ramadan, kajian Ramadan pada tahun ini. Saya mewakili segenap panitia kajian Ramadan pada Ramadan tahun ini mengucapkan maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, dan juga semoga kita masih diberikan nikmat sehat dan juga keselamatan agar kita bisa berjumpa di kajian Ramadan tahun depan. Terima kasih kepada segenap narasumber, yakni Profesor Holis Setiawan, kemudian Ustadz Supriyanto, Ustadz Sofwan, Ustadz Tarto, Ustadz Munawir, juga kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya mengisi kajian Al-Hikam.
Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.